Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video atau lebih tepatnya sebuah rekaman video yang mana rekaman video ini datang dari Gus Wat Pleret ya, yang terhormat, yang saya muliakan. Gus Wat ini adalah sosok kiai yang nyentrik, unik dan kontroversi ya. Tapi kontroversi di sini adalah berdasarkan nalar dan kewarasan ya. Gus Wat ini mengomentari pasca debat kemarin ya, antara Kiai Fakhrozi berdebat dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana Kiai Fakhrozi ini tidak mencerminkan sosok pengurus besar PBNU yang seharusnya mengedepankan intelektual keilmuan, malah justru mengedepankan arogansi, juga ketamakan terhadap jabatan yang sedang dipakai oleh Pak Fakhrozi ini. Dengan jabatannya sebagai ketua PBNU justru menggunakannya untuk menekan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memberhentikan tesisnya atau temuannya terkait dengan keabsahan atau kesohihan nasab Habib Ba'alawi, imigran Yaman yang ada di Indonesia. Dan Gus Wat Pleret ini mendesak kepada ketua umum PBNU untuk memberhentikan ya, Gus Fakhrozi dari jabatannya, karena kiai arogan seperti ini, seperti preman, tentunya ini akan menimbulkan perpecahan umat di kalangan Nahdliyin, yang mana Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, kebangkitan ilmu intelektual, justru dalam perdebatan kemarin Kiai Fakhrozi ini tidak mengeluarkan dalil-dalil atau argumen untuk menyanggah paparannya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Justru Kiai Fakhrozi terlihat arogan di sini karena menggunakan jabatannya sebagai ketua PBNU, seharusnya sebagai pengurus besar PBNU, ini harus menyikapinya dengan konteks apa yang dibawakan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita lihat bahwasanya Kiai Imaduddin ini sangat serius dalam memberikan paparannya terhadap batalnya nasab Habib Ba'alawi, tapi justru Gus Fakhrozi ini cuma cengenges-cengenges. Ini saya sangat disayangkan, karena seharusnya sebagai ketua PBNU ini harus menyikapinya dengan keilmuan, bukan hanya dengan cengenges-cengenges. Sekarang jagat maya sudah tahu bagaimana kualitas Gus Fakhrozi dan bagaimana kualitas Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan paparannya, walaupun Kiai Imaduddin Usman ini adalah sebagai PWNU, pengurus wilayah Banten, dan saya sangat support kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk terus menggali data-data terkait dengan batalnya nasab kaum Ba'alawi ini, karena kita sudah tahu bahwasanya Habib ini adalah
di Indonesia sudah mengakar, pengendarah daging sudah ratusan tahun, dan mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi, juga mendawirkan kesana kesini untuk kepentingan pribadi tentunya. Dan saya adalah saksi hidup ya, di mana kiai saya itu sering didatangi seorang Habib. Ternyata Habib itu juga ndawir ya, suka meminta-minta uang kepada kiai saya, dan saya itu amat terkejut ya, karena yang saya tahu dulu bahwasanya Habib ini adalah keturunan Nabi, tapi alangkah hinanya sebagai keturunan Nabi suka meminta-minta uang kepada kiai, kepada alim ulama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan apa yang menjadi statement, apa yang menjadi ungkapan kekesalan, curhatan Gus Fuad Peret terhadap Gus Fahru Razi, dan mendesak kepada Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf agar segera memecat Gus Fahru Razi karena hal ini sangat memalukan. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini saya baru saja nonton debat antara Kiai Imad dengan Fahru Razi. Saya nontonnya itu malu. Kenapa? Ya Kiai Imad itu ilmiah, nantang, mana datanya. Nah, Fahru Razi cuma ketawa ketili dengan tubuh gendutnya itu dan kumisnya itu. Tapi sebenarnya kan sudah saya bilang, itu di pada sukanya Yusuf Mares itu, Kiai Imad itu nggak usah nge-live di situ. Saya udah tanya, saya bilang begitu, bukan karena soal dengan Kiai Sarif, bukan ya. Dan ini malam ini kan terbukti, jadi si sorry ya Mas Yusuf Mares sampean itu apa jadi moderator, menurut saya kok nggak adil sama sekali. Si Fahru Razi ngoceh aja 25 menit, 24 menit. Kemudian Kiai Imad naik, baru ngomong sebentar udah disela. Ya kelakuan budak Habib Alwi itu seperti itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan, yang namanya Fahru Razi. Benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu, enggak. Jadi mainnya dia, oh nanti Kiai Imad sudah dirapatkan, apa itu mau dipecat. Memang untuk ngurusi NU harus jadi apa itu pengurus struktural NU kan enggak juga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan wasiatnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahru Razi itu ya malah ngerusak NU. Dan kan beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan lewat vlog terbuka saya, permohonan saya agar Fahru Razi itu dipecat oleh Ketum PBNU, benar-benar memalukan. Dan juga Habib-Habib yang katanya Fahru Razi ada 9, apa itu Habib jadi pengurus PBNU itu, ya saya mohon kepada yang mulia Ketum PBNU yang sangat saya cintai untuk dipecat juga. Jadi arogansi Fahru Razi, dia bilang, oh saya sudah kecil, saya sudah 26, kamu belum jadi pengurus NU, saya sudah jadi ketua NU. Itu kan model-model preman. Ya memang apa itu, budak-budak Habib Alwi itu memang preman. Cara berpikirnya itu preman. Ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Saya sudah lama jadi pengurus, saya adalah salah satu ketua PBNU. Kamu Kiai Imad, Pak Imad cuma pengurus wilayah, kayak gitu. Itu malu-maluin bener itu. Malu-maluin bener itu. Saya sebagai orang yang selalu mengaku Nahdien kultural, itu saya merasa malu ini. Pak, mohon Pak Gus Yahya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang selalu saya cintai, saya sayangi, pecat orang-orang seperti ini. Kasihan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kasihan para pendiri NU lainnya, kasihan Kiai NU lainnya kalau begini caranya. Ada orang seperti Fahru Razi, ada pengurus PBNU dari kalangan Habib, ngerusak ini, nggak bener ini. Malu gitu loh. Dan jangan salah loh kalau ngomong soal itu. Kalau ngomong soal NU ya kan orang tahu sendiri kan. Mbak Buyut saya kan yang deklarasi NU di Jogja.
dan mantu-mantunya, semua anaknya dan mantunya, termasuk kakek saya pertama kali jadi pengurus NU di wilayah Jogja, semua orang tahu. Betul. Jadi persoalannya bukan itu, persoalannya NU itu harus mengedepankan ilmu, semangat apa itu pendirian Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan para ulama itu adalah kebangkitan ilmu. Dan prototipe terbaik dari Nahdlatul Ulama, putra terbaik Nahdlatul Ulama itu adalah Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid. Itulah bagaimana idealnya menjadi orang NU. Bukan kayak Fahru Razi ini dari budak ramutu kayak gitu, itu malu-maluin. Jadi kalau cara berpikirnya seperti Fahru Razi, itu simpatisan NU itu nanti menyempit, berkurang. Betul? Nah, gimana? Saya itu anyel-anyel gimana? Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga itu. Terima kasih kepada Kang Yusuf Mares. Jadi kelihatan kan, semua sekarang netizen melihat kan sendiri bagaimana si Fahru Razi itu arogansinya, ketidakilmiahannya, gitu, kebudakannya. Sementara bagaimana Kiai Imad selalu memakai data, menantang data. Oh gampang itu debat kapan? Kiai Imad bilang, ayo saya tantang Fahru Razi, Pak Fahru Razi untuk debat. Oh gampang, kecil. Ya itu gampang kayak gitu. Lah mana kamu nggak bisa ngomong apa-apa tentang nasab? Tuh, udah dibilang apa itu menurut hasil kajian ilmu DNA juga mereka para Habib Alwi itu haplogrupnya G Yahudi Askenazi. Gimana itu Fahru Razi nggak ngerti itu kayak gitu itu, ya nggak ngerti sama sekali itu. Ya itulah budak, bahayanya menjadi budak Habib Alwi itu kayak begitu. Menjadi sumum bukmun ngumyun fahum layar jingun gitu loh. Nganyeli tenan. Gus Yahya, I love you. Tolong bersihkan NU dari anasiran itu yang bikin NU jadi kelihatan nggak bermutu kayak gini loh. Ketumnya PBNU meluncurkan fikih peradaban, ada Fahru Razi yang kayak begini, kepriwek. Kata Nadiin dari apa itu, dari daerah ngapa, kepriwek kayak begini, aduh. Gus Dur udah hebatnya kayak gitu, kayak saya Akil Sirot udah punya mencetuskan Islam Nusantara, apa itu Gus Yahya punya fakih peradaban, sekarang ada Fahru Razi kayak begini, bisa jadi salah satu ketum PBNU itu, salah satu ketua PBNU itu gimana? Ya Allah, ya Rasulullah. Ya itu aja ini ungkapan perasaan. Nganyal tenan itu. sebagai NU akar rumput saya benar-benar anyal melihat arogansi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Gus Dur itu yang bumi dengan langit ini, Fahru Razi itu surga dan neraka. Lah Gus Dur udah capek-capek bikin mengkader Kiai Said Akil Sirot, capek-capek mengkader Gus Yahya Khalil Stakuf, ada muncul orang kayak Fahru Razi. Ya Allah, ya Rasulullah. Untung debatnya itu nggak dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, orang luar tahu semua. Ya Allah. Gitu ya. Mohon maaf, mohon ampun, mohon itu kalau keliru, kalau salah. Ini ekspresi kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, kepada ketum PBNU Gus Yahya, kepada ketum sebelumnya Kiai Said, kepada ketum sebelumnya Kiai Hasim, kepada ketum sebelumnya yang sangat saya kagumi, saya cintai, bahkan sampai saya buatkan lagu apa itu manakib, yaitu Gus Dur. Ila yaumil qiyamah, semakin lama itu saya semakin mencintai Gus Dur dan para pengikutnya. Tapi enggak dengan Fahru Razi, buang aja itu. Wallahu wal muwaffiq. Assalamualaikum. Merdeka.